Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan sembari menginovasi, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari niscaya, karena kita insan bumi pertiwi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar kita mencoba untuk melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, bahwa sosial media atau media sosial, termasuk di dalamnya media massa, media cetak, ataupun media visual dan yang lainnya, adalah untuk memudahkan manusia berkomunikasi, memudahkan menyampaikan informasi yang berarti di dalam kehidupan di dunia ini. Tentu sebagai jembatan emas untuk meraih kehidupan abadi di akhirat nanti. Mengapa kian banyak pilihan dari sosial media, media cetak, media massa, dan seterusnya? Justru kian hari semakin tampak ketidakdewasaan dari anak-anak manusia. Akar permasalahan tentu saja adalah terletak pada kelaziman kita dalam kehidupan sehari-hari, lebih tepatnya kesenangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang ingin kita tampilkan? Jika kesenangan dalam kehidupan sehari-hari menampilkan sesuatu yang dewasa, dipikir dengan cerdas lebih dulu, kemudian baru disampaikan di tengah kehidupan sosial, tentu warna ini yang akan lebih menyelimuti. Tetapi manakala syahwat untuk popularitas lebih dikedepankan, maka tak jarang justru mencelakakan saudara-saudara yang lainnya. Baik, itu adalah sekedar untuk kita renung ulang, kaji ulang dengan hati nurani, bukan dengan otak semata-mata yang butuhnya data serba empiris. Kali ini mohon maaf, ini adalah siaran tunda hari Selasa ya, yang bertalian dengan hamba-hamba Allah yang dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kami menyampaikan latar pemikiran dari hamba-hamba Allah yang kami maksudkan. Mengapa latar pemikiran perlu disampaikan dalam riset kualitatif atau grounded riset ini? Karena supaya kita semakin tawaduk ya, semakin kita bisa mengambil esensi atau saripati dari apa yang telah dialami secara imanial, secara spiritual, secara intelektual oleh saudara-saudara kita yang beberapa kali dibersamai Rasulullah. Mereka memiliki satu keyakinan yang kalau kita mampatkan ada kesamaan. Yang pertama, mereka yang dibersamai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini keterbatasan bahasa kami, dibersamai itu mimpi atau terjaga.
Yang pertama adalah mereka meyakini bahwa tidak merasa dirinya hebat. Ini yang sungguh luar biasa. Jadi tidak merasa dirinya hebat. Tidak merasa dirinya hebat dalam ibadah. Tidak merasa dirinya hebat dalam keilmuan. Tidak merasa hebat dirinya di dalam pergaulan. Jadi ada tawadhu dari hamba-hamba Allah ini. Mulai dari yang paling mudah kami sebutkan, Ananda Tito Adinugroho. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut namanya. Kemudian ada Ananda Demuki Ramdhani Sarjana Administrasi Bisnis. Kemudian ada Ananda, ini yang kami sebut ini, yang dua ini dari Malang. Kemudian yang ada di Jakarta ada Ananda Billy Ersando, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Keduanya yang kami sebut adalah dari Universitas Brawijaya Malang. Kemudian ada Ustadz Taufik Muhammad Taufik maksud saya, sarjana hukum, praktisi perbankan di Surabaya. Kemudian ada Muhammad Husnan, sarjana administrasi publik, staf dari Universitas Brawijaya Malang. Kami sebut 7 saja ya nantinya ya, karena banyak ya. Kemudian ada saudara kita Dr. Kiai Haji Imam Fatoni, saya biasa menyebut dengan Gus Fatoni, sebagai ketua yayasan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Kediri. Kemudian ada yang paling sepuh kami selalu sebutkan, yakni Abah Kiai Haji Masyuri yang ada di Kedung Gandang, Kota Malang. Semua memiliki sifat yang kami sebutkan tadi. Jadi tidak merasa dirinya itu hebat karena ibadahnya, ya, karena ilmunya, karena amalan atau sedekahnya, tidak. Meskipun yang kami sebutkan di antara 7 itu rata-rata memang adalah orang-orang yang memiliki kehebatan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, beliau-beliau ini ya, dari yang muda sampai beliau yang paling senior, itu merasakan bahwa andil yang besar ya, tentu saja semua yang kami sebutkan ini di luar dari takdirnya Allah ya. Karena takdir Allah kita tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas beliau sudah ditakdirkan yang terbaik untuk dibersamai Rasulullah. Yakni adalah mereka meyakini bahwa peran dari para mbah buyut canggah udek-udek gantung siur, ya, jadi mengerucut sampai ada yang hafal sampai 7 tingkatan ke atas. Mereka meyakini mbah buyut mereka adalah memiliki peran. Mengapa? Karena mereka rata-rata adalah ahli dalam sedekah, ahli dalam ibadah. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang mengabdi pada kerajaan atau kesultanan, kemudian yang tersebar pada masa penjajahan sampai dengan di pelosok-pelosok desa dan kota. Sehingga dengan demikian maka peran dari ini juga terutama peran dari mereka yang ahli tirakat, ada yang ahli bertapa. Jadi di antara mbah buyut mereka kami tidak sebut ya. Ada yang jika bertapa itu 40 hari lamanya, baru hari ke-41 pulang. Jadi hari pertama sampai hari 40 ya, itu hanya berbekal segenggam karak. Jadi
nasi yang sudah dikeringkan. Nanti kalau mau makan itu hanya mengambil sedemikian rupa pembagiannya satu genggam itu, ya, sampai dengan habis nanti pada hari ke-40. Ya. Dan itu pun hidupnya jauh dari masyarakat. Artinya hidup di tengah hutan bersama hewan dan yang lainnya. Kemudian jika Allah menganugerahkan, maka ada burung terbang yang membawa atau sengaja menjatuhkan buah-buahan. Tak jarang juga ada, ya, buah yang memang, ya, itu tidak kita ketahui asal usulnya, ya. Karena beliau yang kita wawancarai ini, kami sempat mewawancari sampai dengan anak dari ahli pertapa tadi, ya, itu ada kiriman, ya, semacam kiriman dari harimau. Jadi harimau itu membawa durian, dan ini tidak harus untuk dipercaya, ya. Ya, karena kami mengisahkan ini adalah berdasarkan data kualitatif yang saya meyakini bahwa informan yang kami datangi memiliki kejujuran yang demikian hebat. Dari makanan-makanan itulah 40 hari bisa menyanggah tubuhnya. Ya. Bahkan ada di antaranya adalah yang 40 hari 40 malam itu harus hidup di satu lubang, ya. Kemudian lubangnya tanpa atap. Dan boleh makan apa saja yang jatuh ke dalam lubang itu. Dari lubang kotak begitu, ya, yang hanya bisa ditempati untuk duduk, tidak untuk tidur. Nah, kemudian ini jadi bagi saudara-saudara yang ahli fikih gitu, ya. Kemudian bagaimana sholatnya dan seterusnya. Ya. Yang jelas beliau-beliau itu menjelaskan kepada kami, ya. Karena di antara informan itu ada yang memang yang kami sebutkan di muka, yakni ada di namanya perlindungan. Jadi di satu kotak lubang, ya, di tanah yang dekat dengan jalan orang lalu lalang. Memang seperti itu persyaratannya. Jadi ada kalanya orang itu tidak tahu tiba-tiba membuang jajan pasar. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau sholat, ya sholat seperti biasa lazimnya seseorang. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa bukan diri seseorang yang menyebabkan dibersamai Rasulullah, tetapi yang jelas takdirnya Allah. Takdir ini dijemput oleh kakek nenek mbah buyutnya dengan tirakat, dengan ibadah, dengan ilmu yang memadai. Kemudian yang ketiga, dengan derma setulus ikhlas menjadi kesehariannya. Kemudian anak cucunya menyambut dengan ibadah yang wajar ketika hidup di kekinian. Inilah yang kami sebut dengan topo ngerami. Bukan kami istilah itu, ya. Dari apa itu para informan mbah buyut kami, topo ngerami itu adalah hidup di keramaian, lazim sebagaimana seseorang hidup. Namun di tengah kehidupan yang ramai itu, dia ada dalam kesunyian, senantiasa bermunajat kepada Allah, hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meyakini akrabun ilahi min hablil warid, ya, cedak tanpa senggolan, aduh tanpa wantangan, itu benar-benar diyakini dan menyatu dalam kehidupan kesehariannya. Artinya bahwa Allah itu maha dekat, karena maha dekat maka tak terukur kedekatannya. Allah itu maha
suci, karena maha suci, maka tak berjarak dengan hambanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semuanya bertasbih kepada Allah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga insan-insan yang dibersami Rasulullah ini bisa menginspirasi bagi kami dan juga bagi penikmat kanal Hikmatologi. Mohon maaf jika ada kelemahan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Alhamdulillahirabbil alamin.